ngantuk nih. Baik, saya ada pantun dikit ya, biar ngantuk ya. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke toilet silahkan. Yang kita dulu dong. Siapa yang pernah ditilang, Pak? Kayaknya pernah ditilang, lemes dia kalau lihat polisi. Padahal sekarang polisi agak nyantai sekarang, hanya mantau aja. Ya, etle. Jadi Bapak harus melihatnya ke atas sekarang. Ada kamera. Sama polisi juga banyak yang ditilang, ya, karena tidak pandang bulu. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan di atas dulu Pak. Tangan di atas biar gak ngantuk. Ya. Pindah ke samping. Turun ke depan. Duduk yang rapi. Hup. Nah, kalau di TK gitu Pak. Jadi gitu ya. Kalau ini kan polisi sahabat bapak-bapak ya. Ya kan, kalau di TK Polsanak namanya, polisi sahabat anak. Ya. Jadi anak-anak itu pengennya muter-muter pakai mobil, sulap. Saya banyak tuh alat-alat sulap biar nggak ngantuk. Tapi kan nggak mungkin kalau bapak-bapak ngantuk saya sulap. Paling bisanya sulap saya menghilang nanti. Habis dari sini tapi menghilang. Ya, ke kantor. Pak, ini pengemudi semua ya? Iya Pak. Angkat tangan yang belum punya SIM. Ayo, yang belum punya SIM. Enggak, bukan dibikinin, mau langsung dibilang. Angkat tangan. Yang SIM-nya habis masa berlakunya, angkat tangan. Ayo. Sebelum saya operasi nih, operasi dompet. Gak ada ya? Mudah-mudahan bapak-bapak jangan sampai SIM-nya nggak ada. Nyopir bisa, SIM-nya nggak ada. Karena apa Pak? Kenapa wajib mempunyai SIM? Karena bukan hanya sekedar bisa membawa kendaraan itu, mengemudi kendaraan itu, harus mahir. Ya, mungkin bapak-bapak punya anak SMP, SMA bisa mungkin, hanya sekedar bisa, tapi kan nggak mahir. Misalnya keluarga asal nyelonong aja, ya kan? Padahal keluarga itu harus tengok kanan, tengok kiri dulu. Itu ada nanti di materi pembikinan SIM. Terus angkat tangan yang bikin SIM-nya nembak. Ada. Nah itu, ya. Kalau bisa Bapak ikutin tes. Ya, kenapa ikutin tes? Ya, ikutin tes aja. Sampai di mana? Sampai polisinya bosen. Ya. Karena bikin SIM itu diperiksa kesehatan nggak? Periksa kesehatan. Dites simulator nggak? Tuh. Coba bapak-bapak kalau seandainya nggak sehat, misalnya agak gini nih, mengemudi kendaraan, apa nggak nabrak-nabrak? Beda sama pengguna narkoba Pak. Kalau pengemudi itu, kalau pengguna narkoba beli sendiri, pakai sendiri, mati sendiri. Kalau bapak-bapak mengemudi, ngajak-ngajak orang matinya, betul nggak? Nabrak orang, istilahnya orang yang lagi di pinggir jalan, bapaknya agak ini, meninggal ditabrak. Nah itu, ya ngajak-ngajak orang, jeleknya. Mendingan pengguna narkoba tuh mati sendiri, beli sendiri, duit sendiri. Kalau pengemudi, nggak ada pentingnya juga Pak. Ya iya, maksudnya jangan bikin SIM tuh asal ini ya. Karena ngajak-ngajak orang kayak kejadian di Ciawi itu, remblong. Kalau seandainya dia nggak mau ngajak orang, lempar aja ke kiri, banting aja ke kiri, mati sendiri. Jangan lurus dihajar sama pembatas apa tuh? Tol. Ah, sama pembayaran tol itu ya, kan banyak korbannya. Selamat lagi. Kalau udah selamat gitu, udah. Kalau kabur pasti ketangkap, ya CCTV banyak itu, pasti ketangkap. Apalagi ada yang meninggal, pasti ketangkap kalau ada yang meninggal itu, ya.
Akhirnya di penjara tuh, dieret-eret, aduh kasihan keluarganya. Ya, itu yang pentingnya mempunyai SIM ya. Nah tadi dijelaskan Pak Teguh, cara darurat udah, terus apa yang harus dilengkapi di dalam kendaraan Pak? Yang wajib dibawa di dalam kendaraan? Apa? Kalau surat-surat pribadi yang di dalam kendaraan, yang wajib dibawa. Yang pertama, dongkrak, ban serep, kunci roda, sama segitiga pengaman. Itu yang wajib. Yang lain kayak APAR, P3K itu wajib, cuma tidak disarankan ya, disarankan ya, tapi tidak wajib. Ya, itu hanya pelengkap aja. Seandainya ada kecelakaan ringan, mungkin kalau P3K lumayan lah buat pengobatan pertama. Ya. Lanjut tadi ke rambu-rambu. Saya ngisi sedikit aja ya tentang rambu-rambu. Bapak-bapak tahu nggak rambu-rambu lalu lintas Bapak? Angkat tangan yang bisa. Ini ada hadiahnya Bu? Iya. Nah, angkat tangan yang bisa menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas. Angkat tangan. Dapat hadiah dulu ya? Nah, ayo. Coba. Bakar mana Win? Bakar. Bagi dua ya. Baik Pak. Perkenalan dulu, asalnya di mana, Bapak bawa kendaraan apa? Perkenalkan, nama saya Agus Situmorang. Kebetulan lintasan saya Jakarta Palembang, bawa unit sepeda motor. Jakarta Palembang Pak. Bawa Sombong dong. Bawa unit truk sepeda motor Pak. Oh, truk sepeda motor. Berapa Pak muatnya sepeda motor? 44 unit. 44 unit. Pak Yatino kali kalau mau pesen Bapak ini satu. Nah, makanya saya bilang kalau pengendara motor kan yang kebut-kebutan itu kan dia bawa motor sendiri. Padahal kita bawa motor 44 santai aja. Santai aja. Tuh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Situmorang nih. Pak, Nggak ada yang lewat-lewatan tuh. Bapak kan perjalanan jauh ya? Iya Pak. Sering lihat rambu-rambu lalu lintas? Ya sering lah Pak. Sering. Bukan nggak pakai ya, emang sering. Sering. Apa sih rambu-rambu lalu lintas itu? Rambu-rambu lalu lintas itu adalah peringatan atau larangan atau perintah, petunjuk. Itu di bagian dari rambu-rambu. Ya, baik ya. Rambu-rambu lalu lintas adalah suatu kelengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, kalimat ataupun perpaduan di antara keduanya untuk memberikan, baru tadi larangan, perintah, petunjuk dan peringatan kepada pengguna jalan. Ya. Ada berapakah rambu-rambu lalu lintas, Pak? Ada 3. Kiri kanan lurus. Kiri kanan lurus. Ada 3. Kurang satu lagi. Kalau yang satu lagi kan mungkin yang tambah jadi 4 kan. Nah. Jadi kan itu yang pertama rambu-rambu larangan, yang kedua peringatan, yang ketiga itu perintah sama petunjuk. 4 petunjuk. Ada 4 ya, bukan 3. Ada 4. Rambu-rambu lalu lintas ada 4. Yang pertama larangan. Identik dengan warna apakah rambu larangan? Warna merah. Ada contoh di depan bisa dibawa. Dilarang bersuara. Tuh ya, Dilarang ya, bersuara. semuanya, Pak. Tahun baruan. Bapak nggak apa-apa nemenin saya di depan ya Pak ya? Ya Pak. Biar nggak ngantuk. Nih. Ini contoh rambu larangan. Identik dengan yang merah-merah dicoret lah pokoknya nih. Tuh. Nah, kalau yang ini rambu apa nih Pak? Motor dilarang lewat. Adanya di mana? Oh, terus? Ya, flyover terus? Jalur busway. Nah, ini ya. Yang ini? Dilarang putar balik, bukan dilarang ke bawah ya. Dilarang putar balik. Tuh. Terus yang Bapak ini yang banyak tuh. Dilarang parkir. Parkir. Lanjut Pak, terus. Dilarang nyalakan. Dilarang nyalakan trompet. Boleh kok. Dilarang membunyikan. Di mana dipasang rambu ini Pak?
bukan di dalam masjid, di depan masjid yang dekat jalan raya, bukan di dalamnya ya. Terus di mana lagi? Di depan rumah sakit. Di mana lagi? Sekolah. Di depan sekolah. Pintar. Tepuk tangan dulu. Wah. Nih. Ah, ini Kemana? rame. Dilarang belok kanan. Kalau ke kiri boleh ya. Ini kanan berarti nggak boleh. Tepuk tangan dulu buat Bapak Situmorang. Situmorang. Bu, hadiahnya mana Bu? Buat Pak Situmorang? Ada dong. Hadiah. Kiri. Gelas aja itu, gelas aja. Sebentar Pak. Bentar. Karena pertanyaannya cukup gampang, yang paling kecil berarti. Belum. Tadi rambu-rambu ya. Bapak sini, yang penting berani ke depan aja udah. Sini Pak, belum Pak. Mau hadiah. Lanjut yang kedua, rambu apa tadi? Bu, kasih hadiah Bu. Udah apa itu? Oh, selamat ya katanya. Gelas aja, Bu. Gelas aja Bu katanya. Yang paling mahal Bu. Yang paling mahal mana Bu? Pertanyaannya mudah. Apa tuh, Bu? Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya gampang. Gampang. Tapi nanti yang saya yang nyari yang susah mungkin kaos tuh. Ya. Rompi itu Terima Pak. kasih Pak. Ya. Tadi yang pertama rambu larangan. Yang kedua rambu apa Pak? Hadiah kita ya kan. Rambu peringatan. Identik dengan warna apa rambu peringatan? Kuning. Nih contohnya. Bapak kalau lihat rambu ini jangan digas aja ya. Udah tahu ada kayak gini nih. Balikin. Digas aja. Berarti ini apa rambu apa? Turunan tajam. Ya. Harus diperhitungkan. Ya, tidak ada yang injek apa gas dikurangi. Ininya apa giginya. Tuh. Lanjut. Di depan ada perlintasan kereta. Kalau udah gini teng nerobos apa berhenti? Siapa yang sudah bosan hidup? Gak apa-apa nerobos. Nih ya. Di depan ada perlintasan kereta. Jangan sekali-kali kalau udah teng nerobos. Terus ditambah lagi ngoper gigi di atas rel. Pasti apa? Mati mesinnya. Karena udah mengandung magnet, bukan ada setannya. Rata-rata wah itu ada setannya berhenti, setan budak, bukan. Ya nih ada magnetnya. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali nerobos kalau sudah bunyi teng. Ya tuh. Karena waktunya mepet nih ya. Ini di depan ada persimpangan. Ini bukan namanya bukan lampu merah. Kasihan yang kuning sama yang hijau gak disebutin. Tapi rata-rata saya janjian di lampu merah ya. Udah salah. Ini namanya APIL. Alat pemberi isyarat lalu lintas. Ya, ataupun TL. Traffic light. Ya, jangan lampu merah lagi. Seandainya lampu merah menyala, berhentinya di mana, Pak? Ayo. Di belakang garis stop. Kenapa di belakang garis stop? Ada pengguna jalan lain, yaitu penyeberang jalan. Pasti ada zebra cross. Ya, apalagi sekarang ada etle nih yang memantau dari atas. Pret aja. Ya. Siapa yang pernah ke tilang etle? Berapa Pak dendanya, Pak? 2,5 sabuk. 2,5 sabuk. HP 7,5. Tuh. Ya. Ya, ada yang sampai 40 kali kejepret. Betul. Sampai gaji kena. Lebih mahal dendanya daripada kendaraannya kalau motor. Ya, hati-hati. Ya, lihat-lihat di lampu merah sekarang udah banyak, di TL udah banyak dipasang etle, di busway juga ada. Kalau di busway nyorotnya ke depan dong tuh, ke arah jalur. Ya bukan depan belakang. Kalau di TL depan belakang, yang nerabas sama yang lewatin garis. Ya, itu hati-hati. Polisi agak nyantai ini, cuma ngawasin aja untuk menghindari pungli juga di jalan. Ya, kalau kamera itu udah nggak bisa diapa-apain, masa mau bunuh. Nah, ya, jadi untuk menghindari itu kong kali kong, namanya polisi juga manusia, betul nggak? Bapak butuh cepat, nggak mau ribet, polisi juga buat ngerokok. Ya, nggak ada sekarang.
Ya, hati-hati dengan kamera headlamp. Lanjut tadi yang ketiga apa? Rambu perintah. Identik dengan warna apa perintah? Biru. Biru. Ya. Nih. Ini rambu apa Pak yang depan? Sepeda. Pesepeda. Berarti pesepeda diperintahkan di jalurnya. Tidak ada yang ke jalur cepat, harus di jalurnya. Sekarang ada di Jakarta banyak dia jalur sepeda. Lanjut. Jalur pejalan kaki. Penyeberang jalan, ya, wajib menyeberang di zebra cross. Parkir. Tempat parkir. Oh ini. Tempat berputar. Berputarnya kemana? Sesuai tanda panah. Kalau ke kiri ya ke kiri, kalau panahnya ke kanan ya ke kanan. Tempat berputar. Lanjut yang keempat. Petunjuk identik dengan warna hijau. Nih, harmoni kemana nih sama Monas? Lurus ya, bukan ke atas. Kalau jalan Cideng? Kiri. Siapa yang mau jawab nih pertanyaan saya? Kenapa tulisan Monas diwarnain coklat? Ih, Tempat wisata atau tempat Dilewati, Pak. tuh. Menunjukkan tempat wisata. Taman Mini, Ragunan, Ancol, terus Kota Tua, nih pasti diwarnain coklat. Ya, itu tadi rambu-rambu tuh ada 4. Lanjut ke marka jalan nih. Ada yang tahu nggak marka jalan itu apa? Ajan dulu ya. Bentar aja ya, bentar lagi ya. Baik, saya lanjut ya. Tadi tentang rambu-rambu udah pada paham Bapak. Sekarang lanjut ke marka jalan. Mungkin ada yang tahu pengertian marka jalan, Pak? Ibu? Ayo. Sering dilintasin, sering dilihat tiap hari mungkin Bapak-bapak. Apa sih marka jalan, Pak? Tanda. Tanda? Atau simbol yang dibuat di atas permukaan jalan, Pak. Nah, garis putih di permukaan jalan udah. Ada yang lurus, ada yang putus-putus. Nah itu namanya marka jalan ya. Mungkin sering dilihat tapi nggak tahu nih namanya apa gitu. Namanya taunya garis aja, garis putih ya. Garis putih di permukaan jalan untuk mengatur lalu lintas. Jadi biar tidak sembarangan pengemudi itu. Kalau garisnya lurus, ada yang kuning Pak, ada nanti ya, ada yang kuning ya. Garisnya lurus boleh nyalip nggak? Nggak boleh. Adanya di mana Pak? Yang garis lurus? Tikungan. Terus jalanan yang sempit, yang kecil. Kalau yang putus-putus boleh nyalip? Boleh. Tapi dengan syarat hati-hati, lihat kanan kiri juga. Jangan mentang-mentang garis putih saya enaknya pus. Ya, jangan ya. Tuh namanya marka jalan. Ada lagi nih namanya yang garis kuning. Garis kuning di perempatan yang disilang. Pernah lihat nggak? Apa namanya? Untuk pengendara sepeda motor. Belum tepat. Di persimpangan biasanya persimpangan yang besar, nih kayak di Tomang, di Harmoni, kayak gitu tuh, yang besar. Nah, Yellow Book Jensen namanya. Ya. Fungsinya apa Pak? Dipasang atau ditempatkan di TL? Ayo, fungsinya apa? Buat apa sih kok catnya kuning tapi disilang itu? Itu untuk mensterilkan jikalau mobil atau kendaraan kredit meskipun lampu hijau tetap hijau, kalau ke depannya udah ngekor diwajibkan pengendara berhenti. Jadi harus steril di kotak itu. Tidak boleh ada kendaraan yang berhenti di kotak kuning. Ya, untuk mensterilkan di saat lampu TL-nya mati terus macet. Nah, itu fungsinya Yellow Book Jensen namanya, ya. Lanjut ke APIL ya, alat pemberi isyarat lalu lintas tadi. Angkat tangan yang bisa menjelaskan tentang APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas. Perangkat elektronik ya, yang berupa cahaya dan bunyi.
Kalau yang tadi lampu merah, kuning, hijau itu cahaya. Kalau yang bunyi apa Pak contohnya? Tempat kereta. Terus tempat menyeberang jalan yang dipencet. Teng 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 harus berhenti itu. Itu ya yang bunyi. Tadi kalau yang cahaya yang TL, yang di TL traffic light. Sampai sini ada yang ditanyakan Pak tentang rambu-rambu dan marka jalan dan apil? Pak, Ya. yang marka jalan garis putus-putus. Kalau yang double gimana Pak? Fungsinya Pak? Yang double, yang satu lurus, yang satu putus-putus. Ada yang dua-duanya. Tidak boleh menyalip ke kanan ke kiri, harus lurus. Kecuali ada keluaran nih kayak di tol ya, ada keluaran tol pasti putus-putus, tidak mungkin lurus terus mau keluar kok. Ya, itu ngikutin marka jalan. Ada juga nih yang satunya putus-putus, satunya lurus. Kalau seandainya yang kanan lurus, yang kiri putus-putus, dari kanan boleh ke kiri nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau dari kiri ke kanan? Boleh. Boleh. Dilihat yang putus-putusnya. Ya, kalau seandainya di samping saya putus-putus nih mau ke kiri boleh baru. Tapi kalau yang kiri nggak boleh ke kanan karena garisnya lurus. Kecuali garisnya putus-putus dua-duanya boleh kanan kiri. Itu bedanya ya Pak ya. Ada lagi yang ditanyakan Pak. Yang keempat nih satu lagi. Pengendara wajib mengetahui tentang 12 gerakan polisi lalu lintas. Kayak prit kayak polisi yang ngapain sih kayak orang gila gitu. Itu untuk mengatur. Ada tujuannya yang prit, berarti pengendara wajib berhenti seluruhnya. Ya, kalau prit, ya di depan petugas doang yang berhenti. Kalau prit, yang kanan berarti bisa jalan. Kalau yang gini apa? Prit, pelan-pelan. Kalau yang percepat. Nah, itu ada 12 gerakan ya. Rumusnya 5-3-2-2, 5 stop, 3 jalan, 2 percepat, 2 perlambat. Ada 12 untuk polisi lalu lintas. Udah mau ngopi? Baik ya, biar gak ngantuk nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ganti sekarang, selamat paginya tepuknya 1 kali. Pak yang kencang ya. Selamat pagi. 1 kali aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siangnya 2 kali tepuknya. Pok yang kencang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore 3 kali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam cuma gini doang. Tidak ada suaranya. Ya karena malam orang ganggu. Ya. Selamat malam. Gini doang nih. Hop. Pakai tangan ya, pakai isyarat tangan. Hop. Selamat malam. Selamat malam. Sekarang saya acak. Konsentrasi enggak nih bapak-bapak? Jangan kalah sama Pak Ud tuh, Pak Ud sono pok. Habis itu minta gendong. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Berarti tidak konsentrasi nih. Pokoknya yang tepukannya nambah, selamat malam ke depan. Nyanyi. Coba lagi. Selamat sore. 4 kali apa 3 kali tuh? 3 kali selamat sore ya. Selamat pagi. Selamat malam. Berarti belum konsentrasi. Sini yang mirip saya. Sini. Sudah pernah ditangkap polisi? Baru Pak. Namanya siapa? Satir. Ya? Satir asli orang mana? Sulawesi. Waduh, orang seberang. Makan ikan. Nah, Sulawesi ya. Baik ya. Nggak usah nyanyi loh kayak anak TK. Saya pengen ini aja nih. Oh ya, nih. Kalau nggak bisa wajar tilang. Iya. Punya SIM Pak Satir?
Nggak ada, Pak. Nggak ada, lagi ditilang. Ditilang manual apa ditilang etle? Manual. Kapan? Kurang lebih 5 hari yang lalu. Di mana? Palembang. Jauh banget. Ngambilnya gimana terus sono? SIM-nya? Ntar kalau ke Palembang lagi baru ngambil. Baru ngambil di mana? Kejaksaan. Kejaksaan. Ada teman nggak di sana? Ada. Ada. Bayar orang lagi dong kalau nyuruh. Ya, kemungkinan gitu, Pak. Jauh di Palembang Nanti ambil ya sayang. Masih berlakunya masih lama? Masih. Masih lama. Baru kejadian kemarin, Pak, ya, kurang lebih 5 hari yang lalu. Di daerah masih ada tilang ya? Masih. Masih ya, masih ada tilang ya. Bisa ditunjukin ini ya, surat tilangnya ada di bawah. Oh, nggak dibawa, di mobil. Di mobil ya. Nah, berarti di daerah masih ada. Mungkin kalau di Polda Metro udah nggak ada, kecuali yang menyebabkan fatalitas yang paling parah, misalnya kayak lawan arus gitu ya. Nanti ambil ya, sayang ya kalau Siapa? ini. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya nggak pakai sabuk. Nggak pakai sabuk ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini nggak ada yang pakai sabuk ya. Giliran ada polisi. Padahal polisi mau lewat doang di perang. Boleh nggak main handphone di saat mengemudi? Nggak boleh. Kalau yang sekarang nih ya, kemarin kebijakan dari Dirlantas, karena kebutuhan ya tentang apa map ya, boleh. Tapi yang penting asal Tempel deh. tempel pakai apa? Holder. Tuh. Ya, yang tidak boleh main ini. Udah nyupir main handphone. Tempel aja di kaca ya, kayak Grab itu, tuh udah ngelihat. Yang nggak boleh itu dipegang sambil dipegang-pegang karena mengganggu konsentrasi buat pengemudi. Banyak kejadian tuh lagi ini taunya ada kucing depan lempar, ya karena kaget, ya. Mungkin itu aja lah ya Pak ya. Siapa? Ya, dan nanti diambil ya itunya SIM-nya. Siapa? Ya udah, terima kasih Pak. Pak Satir ya. Iya, Pak. Karena Bapak ditilang jadi gak dapat hadiah. Iya, jadi udah ditilang takutnya pokok tahuan lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nanti dilanjut sama Pak Yatino tentang etle, tentang laka lantas. Ya, dari saya mungkin sekian ya tentang rambu-rambu, ya tentang marka jalan, terus apil, sama 12 gerakan lalu lintas. Mungkin itu aja yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat nih buat bapak-bapak. Ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.